Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Innana bil khair. Oke, baik. Qabla akhtu ila darasuna yaum hayya naqra at'a qabla ta'alum awalan. Wahid, isnan, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ba'dahu sa'aqra al-hasful wudur awalan man dzikra ismau falyakul hadir. Muhammad Izan Aqiba. Hadir. Nisa Azhara Jauza. Hadiro. Oke. Alina Nareswari. Hadiro. Inaya Azhara. Hadir. Baik. Fi hadal yaum fi hadal yaum sanabhas anil qada wal qadar. Qablahu man ya'rif ma huwa qada wal qadar? La arif, Pak. La arif. Man ya'rif? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Qada dan qadar. Afwan. Qada dan qadar. Di logo Indonesia lah bahasa ya, Pak. Ya. Jadi kalau qada itu adalah ketentuan yang berasal dari Allah. Sementara kalau qadar itu ya ketentuan Allah atau bisa disebut takdir. Itu Pak, Oke. pengertian singkat. Baik. Dari Mas Izan, berarti qada itu kan ketetapan Allah. Kalau yang qadar itu lebih pada takdir. Ya kan? Oke. Baik. Baik, ta'rifu qada wal qadar. Qada fil lughah bimakna an-nas wal hukmu wal qarar wal wasiyah wal qanun wal ikhtaru wal ibda. Summa fil istilah qada bimakna asyartu wal hukmu wal qarar minallahi subhanahu wa ta'ala mundul azal li jami'il asya' al muta'alliqah bil iradah au mundul azal li jami'il asya' al muta'alliqah bil iradah au masyi'atah sawa'un kanat jayyidah au sayyi'ah al hayah wal maut. Summa al qadar fil lughah bimakna yaqin wa tanzim wa tadbir. Wa fil istilah bimakna
At-tadbir khalquhullah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara bahasa qada itu artinya adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, qada itu adalah ketetapan atau ketentuan dan mencakup dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, itu yang baik maupun yang buruk, hidup dan mati. Qada sebagai rencana Allah sejak zaman azali. Kalau qadar itu artinya adalah secara bahasa itu kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar secara istilah itu diartikan aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pewujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali. Zan, iki aku menjelaskan bahasa Indonesia nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ini gue dominan Arab aja. Apa? Dominan. Oh, dominan Arab. Jadi dominan Arab. Oke. Jadi yang dimaksud qada di sini adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sebelum manusia itu lahir ke bumi. Jadi Allah sebelum menciptakan makhluknya itu sudah menetapkan kira-kira misal Mbak Azza ini nanti lahirnya tanggal kapan, lahirnya kapan, terus lahirnya dari rahimnya siapa. Nah itu merupakan ketetapan Allah. Nah kemudian qada qada secara bahasa itu qada fil lughah bimakna yakin wa tanzim wa tadbir. Nah jadi qadar fil lughah bimakna yakin wa tanzim wa tadbir. Yang mana qadar ini lebih pada ukuran dari ketetapan Allah. Misal Mbak Alina apa namanya? Misal Mbak Alina ini dikasih rezeki oleh Allah. Kan itu udah merupakan ketetapan Allah kan ya, bahwa Mbak Alina nanti bakal dikasih rezeki. Nah, total dari rezekinya itu, misal sekarang Mbak Alina lagi di kos. Nah, terus Mbak Alina ini kan otomatis butuh uang buat hidup di kos, uang buat kuliah. Nah, ketika Allah memberikan Mbak Alina rezeki buat hidup di kos dan buat bayar kuliah, itu kan sudah ada ukurannya. Oh, butuhnya misal 1 juta. Nah, itu merupakan bagian dari qadar Allah, yaitu ukuran dari ketetapan yang sudah ditetapkan kepada manusia. Tadi kan kita tahu qadar fil lughah yakni yakin wa tanzim wa tadbir, yaitu kepastian, peraturan dan ukuran. Itu penjelasan mengenai qada dan qadar. Summa minal qada wal qadar.
awalan fi surah Al-Hadid al-ayah 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada diri manusia sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Faidan kullu Faidan kullu insan fi hadha dunya qad kataba Faidan kullun insan fi hadha dunya qad kataba takdiruhu ma'allah fi lauhil mahfud qabla dzalikal insan qabla dzalikal Faidan jami'ul insan fi hadha dunya qad kataba takdiruhu ma'allah ta'ala fi kitabil lauhul mahfud qabla ja'ahum ila dunya. Ada min surah Al-Hadid al-ayah 22. Summa ba'dahu fi surah Ar-Ra'd al-ayah 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bermakna bagi manusia dan ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada perlindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di pada Quran surat Ar-Ra'd. Nah, jadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, entah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk, misalnya terkait dengan bencana, itu juga merupakan takdir Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selayaknya anak-anak perlu untuk meyakini bahwa apa yang sebenarnya terjadi di bumi ini itu tidak lepas dari takdir Allah, entah itu yang baik maupun yang buruk. Karena
Oke. Jadi pada intinya kedua surat ini menggambarkan kepada bahwa qada atau ketetapan Allah itu sudah usaha kita, gitu ya. Summa ba'dahu ya, amsilah fil qada wal qadar. Qablahu man yastati summa ba'dahu amsilah fil qada wal qadar. Qablahu man yastati yadhkur al-misal minal qada wal qadar. Ada yang bisa menyebutkan contoh qada dan qadar? Saya, Pak. Oke, coba Mbak aja. Apa Mbak contohnya? Kalau kodok misalnya kematian, terus Ya. jodoh gitu. Kalau qadar itu misalnya orang yang sakit atau dia orang yang kurang pintar gitulah, gitu. Oke, ya bagus. Oke. Pak tahu yaminu biqada wal qadar. Itu mengimani qada dan qadar. Jadi kan qada dan qadar ini juga merupakan rukun iman. Maka yaitu rukun iman yang terakhir. Maka kita selaku umat Islam, kita perlu untuk mengimani qada wal qadar. Awalan, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencapai keberhasilan litahqiqi an-najah atau ikhtiar, yaitu meskipun lembar takdir kita itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, kita juga harus perlu untuk bersungguh-sungguh dalam mencapai apa yang sudah kita mencapai apa yang kita inginkan. Jadi dalam kita misal rezeki, kita udah ditakdirkan nih, kita di selama hidup ini rezekinya berapa. Itu sebenarnya sudah masuk ke dalam lembar takdir kita yang ada di Lauhul Mahfuz. Cuma semua itu dalam keadaan gaib, ya dimana kita nggak pernah tahu. Maka dari itu kita perlu berusaha, kita perlu bersungguh-sungguh, kita perlu bekerja buat dapat rezeki itu. Rezeki itu bisa dalam arti uang, bisa dalam arti yang lainnya, gitu ya. Cuma anamroh asan ya, Pak tahu itu menyerahkan segala persoalan ilallahi subhanahu wa ta'ala atau awit tawakal, yakni kita menyerah setelah kita berusaha, kita menyerahkan segala atau kita menyerahkan persoalan yang ada pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berusaha, kita berdoa. Itu yang selayaknya untuk kita amalkan, seperti itu. Jadi selain kita berusaha, kita juga kuatkan dengan berdoa. Semua Pak tahu kun daiman fi hubbillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau
syukur atau bersyukur. Yakni setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan lupa untuk bersyukur. Anak-anak, ada yang tahu nggak kalau misal kita dikasih sesuatu atau kita dapat sebuah nikmat, kita harus mengucapkan apa? Ada yang tahu nggak? Kalau kita misal nih, kita dapat kita sehat setelah sakit, itu kita mengucapkan apa? Atau kita mungkin dapat rezeki, kita ucapin apa? Sebagai bentuk rasa syukur. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Thayyib. So. Jadi sebagai salah satu ungkapan rasa bersyukur itu adalah dengan mengucap alhamdulillah. Itu sebagai salah satu cara dalam mengungkapkan rasa syukur. Lalu al-ba'da, yakni qanaah, yaitu rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita juga harus menerima bahwa ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita nggak komplain. Kita nggak komplain atas takdir yang sudah Allah tetapkan. Gitu. Wal akhir, yakni as-sabr, yaitu sabar. Jadi dalam melakukan semua hal itu, yakni dalam berikhtiar, dalam bertawakal, itu kita juga perlu menanamkan sifat sabar. Karena dengan kita menanamkan sifat sabar, apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan maksimal. Kita nggak terburu-buru. Karena kalau terburu-buru itu nanti hasilnya ya nggak sempurna. Gitu. Maka perlu menanamkan sifat sabar. Baik. Pada hal hunaka soal, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Maafi? Maafi, Pak. Oke, baik. Ida maafi soal. Bapak mau mengasih soalan. Nanti ada 5 soal, ya nanti Bapak akan share di grup ya. Sekaligus nanti materinya juga. Ya nanti bisa dijawab dan nanti dikumpulkan di minggu selanjutnya. Fil usbu'i alati. Oke? Baik. Yumkin nakhtatim hadza dars bi qiraati alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahum. Makasih, Pak. Baik. Syukran kasiran. Idza wajadtumul khata'at wal ghalataat atlubu bikumul afwa. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.